Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan ruang belajar mandiri Pak rekan-rekan yang ada minat atau rencana untuk ikut dalam sertifikasi IT, khususnya di sertifikasi yang terkait dengan IT audit ataupun IT security. Kita coba melalui media ini untuk share beberapa topik yang mungkin bisa saja keluar pada saat ujian sertifikasi itu. Metode penyampaiannya akan disampaikan dalam bentuk pembahasan contoh-contoh soal. Harapannya nanti rekan-rekan sekalian akan paham mengenai apa yang disajikan dalam soal maupun pada pilihan-pilihan jawaban yang ada. Dan nantinya meskipun ini disajikan dalam bahasa Indonesia, diharapkan pada saat rekan-rekan nanti akan mengerjakan soal pada saat pelaksanaan sertifikasi, ujian sertifikasi, diharapkan juga akan bisa sedikit membantu untuk menjawab. Dalam satu sesi mungkin hanya akan disajikan maksimal dua soal saja, karena untuk menghindari durasi video yang terlalu panjang yang mungkin malah susunan membosankan. Kita coba sajikan satu atau dua soal, kemudian kita bahas, kemudian pada video berikutnya mungkin akan kita bahas yang bertahap lagi, akan soal yang lain lagi. Oke, kita mulai saja. Kita sajikan di sini salah satu permasalahan terkait perencanaan audit. Kalau ada soal berbunyi, manakah di antara berikut yang paling kritikal pada saat membuat perencanaan audit sistem informasi? Ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, mereview hasil audit sebelumnya, melakukan risk assessment, menyiapkan rencana pemeriksaan data center, melakukan review kebijakan dan prosedur pengamanan sistem informasi. Untuk menjawab soal ini, memilih jawaban yang paling tepat, tentunya sedikit banyak rekan-rekan harus pahami dulu hasil perencanaan audit itu. Jadi intinya bahwa dalam perencanaan audit itu dilakukan itu agar nantinya itu pelaksanaan audit itu dapat berjalan secara efektif dan efisien tentunya. Efektif tentu sesudah tujuan auditnya bisa tercapai. Efisien dengan resource yang bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin tanpa harus mengorbankan tujuan auditnya, meskipun mungkin resource-nya yang terbatas. Nah, kemudian masuk kepada pilihan-pilihan jawaban ini. Yang pertama kita coba bahas review hasil audit sebelumnya. Bahwasanya setiap audit tim akan senantiasa berusaha mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, baik sumbernya dari internal perusahaan maupun informasi eksternal atau informasi pihak ketiga atau mana, sepanjang itu masih relevan dengan topik audit ataupun dengan tujuan auditnya masih relevan, tentu itu akan dikumpulkan, di-grab. Informasi yang masuk dalam
tahap rencana ini akan menjadi bahan yang akan diasess, menjadi bahan untuk assessment pada tahap rencana audit ini. Salah satunya adalah dokumen hasil audit sebelumnya. Karena apa? Kadang ketika melihat hasil audit sebelumnya itu akan didapat informasi yang mungkin permasalahan yang ada di tahun sebelumnya mungkin diduga bisa jadi masih berlangsung atau mungkin berulang lagi pada tahun ini atau periode berikutnya. Ini yang biasanya akan menjadi bahan pertimbangan juga pada saat perencanaan audit. Namun, apakah alasan itu cukup untuk menjadikan review hasil audit sebelumnya itu menjadi satu hal yang paling kritikal pada saat perencanaan audit? Ataukah ada hal lain, pilihan lain yang dianggap lebih kritikal pada saat pelaksanaan perencanaan audit? Nah, kita nanti bandingkan dengan pilihan jawaban berikutnya. Yang jelas untuk pilihan pertama ini, review hasil audit sebelumnya ini juga kerap dilaksanakan pada saat perencanaan audit. Namun, apa itu yang paling kritikal di antara proses lainnya? Ya, kita harus bandingkan dengan yang lainnya. Kemudian pilihan kedua adalah melakukan risk assessment. Risk assessment ini memang dilakukan untuk mengidentifikasi area-area mana dalam perencanaan ini, area-area mana yang dipandang berisiko, yang perlu mendapatkan perhatian lebih pada saat pelaksanaan audit. Jadi ketika ada area-area yang memang risiko cukup tinggi, tentu akan mendapat perhatian lebih saat pelaksanaan audit. Kemudian area-area yang sebenarnya tidak berisiko, bukan dibuang semacam itu, tapi akan menjadi pertimbangan dalam penetapan strategi auditnya, fokusin auditnya mau kemana. Soalnya kalau sampai kita salah fokusin, katakanlah kita terlalu banyak mengalokasikan resource pada area-area yang sebenarnya tidak berisiko, tentunya itu menjadi tidak efisien pelaksanaan auditnya. Nah, risk assessment juga jika tidak dilakukan secara baik, risikonya adalah ada area-area yang berisiko tinggi tapi tidak teridentifikasi atau terlewatkan pada pelaksanaan audit. Ini menjadi sangat penting karena ini akan mempengaruhi strategi audit, fokusing auditnya kemana. Kalau risk assessment tidak dilakukan secara baik atau mungkin hasilnya tidak dilaksanakan, dampaknya adalah detection risk-nya akan meningkat. Jadi detection risk itu biasa dimaknakan sebagai, secara umum dipahami sebagai tidak terdeteksinya material error oleh auditor. Ketika detection risk meningkat, maka dampaknya pada audit risk secara keseluruhan. Nah, dari sini orang-orang ini tentu bisa menilai sejauh mana risk assessment pentingnya pada tahap perencanaan. Yang jelas, kalau sampai risk assessment tidak dilakukan, tentu audit itu seolah berjalan ngalir tanpa arah yang jelas, berjalan ke arah yang jelas. Kalaupun itu ternyata kena sasaran yang dituju, ya mungkin kebetulan saja. Tapi kalau tidak kena sasaran yang dituju, ya wajar saja risk assessment tidak dilaksanakan. Jadi penting sekali risk assessment pada tahap perencanaan ini. Selanjutnya kita lihat jawaban berikutnya. Menyiapkan rencana pemeriksaan data center. Dalam proses audit, ruang lingkup fokus audit tidak boleh lari tujuannya. Ini tentu saja. Kalau baratnya tujuan ke Jakarta, jalannya nggak mungkin kalau dari Semarang jalannya ke timur, nggak nyambung.
Nah, di sini adalah dalam pelaksanaan risk assessment biasanya akan diberitakan area mana yang berisiko dan perlu mendapat perhatian, tentu sesuai dengan tujuan auditnya. Nah, pemeriksaan dan data center ini bisa juga direncanakan, tentunya idealnya adalah setelah melihat hasil risk assessment tersebut. Apakah data center itu menjadi sesuatu yang high risk atau kritikal dalam konteks tujuan audit yang sedang dilaksanakan? Jika memang data center, pemeriksaan data center itu tidak relevan dengan tujuan audit yang ada, tentu hal ini tidak perlulah dimasukkan dalam area yang akan diaudit. Sebaliknya, kalau dari hasil assessment menunjukkan bahwa pemeriksaan terhadap data center harus dilakukan, harus kritikal dan nyambung dengan tujuan auditnya, tentu ini akan jadi prioritas. Jadi simbolnya bahwa rencana pemeriksaan data center itu juga akan tergantung pada hasil assessment pada tahap perencanaan tersebut. Kalau hasil assessment tidak mengatakan tidak perlu, ya tidak perlu masuk. Begitu. Kemudian kita lihat pilihan jawaban terakhir, mereview kebijakan dan prosedur pengamanan sistem informasi. Mereview kebijakan dan prosedur juga menjadi penting. Namun biasanya ini dilakukan pada saat tahap pelaksanaan. Kita melihat prosedur dan kebijakannya kemudian untuk kita bandingkan dengan pelaksanaan operasional seperti apa pelaksanaan operasional di lapangan sudah sesuai dengan kebijakan dan prosedurnya atau tidak. Nah, kalau pada tahap perencanaan ini sebenarnya kurang menjadi fokus. Nah, dari 4 pilihan jawaban yang ada, tentu rekan-rekan sudah bisa membandingkan. Kalau yang jawaban keempat ini sebenarnya bukan suatu hal yang kritikal sekali pada saat perencanaan yang mereview kebijakan dan prosedur ini, bahkan mungkin tidak pas. Kemudian kalau kita lihat jawaban sebelumnya, pemeriksaan data center, ini tergantung dari hasil asesmennya dulu. Kalau asesmennya nggak ada, ya tentu nggak dilaksanakan. Kemudian risk assessment ini sangat penting karena akan menentukan arah kemana audit itu akan lari, bagaimana strateginya, fokusnya bagaimana. Dan kalau ini salah dalam assessment akan menjadikan audit itu menjadi tidak berjalan efektif dan efisien tentunya. Review hasil audit sebelumnya ini penting dalam konteks pengumpulan informasi. Tapi sebenarnya pengumpulan informasi kan tidak sebatas hanya review hasil audit sebelumnya tersebut. Informasi yang dikumpulkan dari hasil review hasil audit sebelumnya ini justru akan menjadi bahan dalam proses risk assessment di tahap perencanaan. Jadi ini hanya bagian kecil saja sebetulnya, karena masih banyak area yang dilihat pada saat perencanaan. Nah, dari 4 opsi jawaban tersebut bisa dilihat bahwa jawaban yang tepat adalah melakukan risk assessment. Poin B, jika sampai assessment tidak dilakukan secara baik, tentunya bisa berdampak pada pelaksanaan yang tidak terarah dengan baik, tidak berjalan efektif maupun efisien. Demikian, kita ketemu lagi pada soal berikutnya pada sesi yang